Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu sekalipun kita warga kerajaan Allah yang sudah merdeka, kita adalah sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Dan sebagai pendatang dan perantau yang sudah merdeka, kita tidak boleh asal hidup seturut dengan keinginan kita. Sebagai orang merdeka, yakni yang telah merdeka dari dosa, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita harus memiliki cara hidup yang baik yang memuliakan Tuhan. Kemerdekaan kita di dalam Kristus harus kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Dan sebagai warga negara yang baik di dunia ini, kita harus turut menciptakan hidup yang damai melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita yang taat pada aturan-aturan pemerintah. Dalam firman ini, Simon Petrus dalam suratnya memberi wejangan bagi setiap orang percaya, termasuk dengan kita semua, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan senantiasa hidup sebagai warga negara yang baik. Sebagai hamba Allah yang merdeka, harus hidup dalam kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Betul, di dunia ini terlalu banyak alasan buat kita untuk tidak taat pada aturan-aturan pemerintah, karena pemerintah tidak selalu mampu menjadi pengayom yang adil. Kadangkala kita ingin memberontak, dan sebagai hamba Allah yang merdeka, mari kita lakukan yang menjadi bagian kita atas kuasa penyertaan Allah. Mari kita taat pada aturan-aturan pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah yang merdeka sekaligus sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, terutama kita sebagai warga negara di Indonesia ini, di mana kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita, beda suku, beda budaya, beda ekonomi, dan lain sebagainya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam. Sebagai orang merdeka yang telah ditebus oleh Yesus dengan harga yang sangat mahal, kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Sepatutnya lah taat sebagai hamba Allah atas setiap perintah Tuhan dan taat mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemerdekaan kita di dalam Kristus sejatinya membuat kita bertekad untuk menjauhkan diri dari keinginan daging, sebagai cara kita menunjukkan citra Kristus dalam hidup kita sebagai warga negara yang baik. Kemerdekaan kita di dalam Kristus harus menebarkan jalan kebaikan, karena di mana ada kebaikan, di sana ada damai sejahtera.
Dan jaminan dari Tuhan terhadap kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus adalah menjadi warga negara yang baik dan siap menghadirkan kedamaian. Sebagai warga kerajaan Allah, kita diminta untuk tunduk kepada pemerintah karena Allah. Kita harus belajar rendah hati sehingga kita mampu menempatkan diri dengan baik dan orang lain menjadi nyaman di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus dan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita patut bersyukur atas pemeliharaan kasih Allah atas negara Indonesia tercinta yang telah melewati banyak hal, banyak perkara, banyak kemajuan dalam masa waktu yang tidak singkat. Sebagai hamba Allah yang merdeka, kita terpanggil untuk hidup dalam kebenaran, berbuat baik, menghormati orang lain, termasuk para pemimpin, toleran, mengasihi sesama, dan takut akan Tuhan. Mari kita bergiat untuk berkarya dan menolong orang-orang yang lemah yang membutuhkan. Kita harus mewujud nyatakan kehidupan seorang murid Kristus yang menjadi saluran berkat. Dan sepanjang hari-hari kita, biarlah hidup kita penuh tanggung jawab. Ucapan kita tertata baik sehingga tidak melukai orang lain. Tindakan kita terkontrol sehingga tidak mengecewakan sesama. Pikiran kita jernih sehingga tidak merancangkan hal-hal buruk buat sesama dan Tuhan. Kita harus menjaga diri kita agar perilaku kita, perkataan dan tindakan kita selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka yang mencintai hidup dalam kebaikan Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.